السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita sudah masuk pada surat Al-Baqarah dan sudah kita bahas keutamaan surat Al-Baqarah dan juga al-huruf al-mutaqati'ah, huruf-huruf yang di awal surat, seperti di awal surat Al-Baqarah ini Alif Lam Mim. Yani Allah Subhanahu wa taala menghendaki satu hikmah yang la na'lamuha, yang kita tidak mengetahuinya. Para ulama hanya memberikan berbagai macam hikmah-hikmahnya yang diketahui dan diduga bahwa itu diantara hikmahnya. Seperti bahwa huruf-huruf itu adalah huruf yang dipakai dalam Quran. Artinya kitab ini adalah kitab yang sangat sempurna, padahal hurufnya adalah huruf yang kalian pakai, huruf-huruf dari huruf Arabiyah. Qala dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Masuk pada ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan padanya sebagai hidayah, bimbingan bagi orang yang takwa. Berkata Syekh Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, dzalikal kitab maknanya hadzal kitab al-'azim alladhi huwa al-kitab 'ala al-haqiqah. Itulah kitab, maknanya kitab ini Al-Quran. Dan dalam bahasa Arab dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, memang hadza kadang dipakai bermakna dzalik dan dzalika kadang dipakai bermakna hadza. Man yastaqri al-arabiyyah, siapa yang mempelajari Arabiyah maka dia akan tahu bahwa hadza kadang bermakna dzalik dan dzalika kadang bermakna hadza, dan itu tidak aneh dalam bahasa Arab dan diketahui oleh mereka orang-orang Arab. Maka di sini dzalika bermakna hadza, tetapi kadang lit ta'zim, kadang untuk menunjukkan betapa besarnya, betapa agungnya. Walaupun dia dalam keadaan dekat di sini di kitab, tapi disebut dengan dzalikal kitab. Artinya kitab itu yang agung, al-mustamil ala ma lam tashtamil alaihi kutubul mutaqaddimin, yaitu kitab yang mencakup di dalamnya apa yang tidak tercakup dalam kitab-kitab terdahulu.
dan juga kitab-kitab mutaakhirin dan kitab-kitab yang belakangan. Enggak pernah ada kitab yang mencakup sekian masalah yang disebutkan dengan tafsil kulli syai', merincikan segala sesuatu, kecuali kitab ini, Al-Quran. Wal haqqul mubin, dan juga terkandung dalamnya kebenaran yang sangat jelas, mencakup al-ilm al-azim wal haqqul mubin, ilmu yang sangat agung dan kebenaran yang pasti. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, la raiba fihi, tidak ada keraguannya padanya. Enggak ada syak. La syakka biwajhin minal wujuh, enggak ada keraguan dari sisi manapun. Walhamdulillah. Dari riwayatnya tidak ada keraguan, karena semuanya diriwayatkan secara mutawatir. Secara makna-maknanya sangat jelas, wadih, enggak perlu dipertanyakan. Kebenarannya pasti. Maka dikatakan la syakka la raiba fihi, yakni biwajhin minal wujuh, dari sisi manapun. Wa nafi raibin anhu yastalzim didduh atau diddahu. Dan kalimat la raiba, penafian keraguan, peniadaan keraguan, memiliki konsekuensi lawannya. Kalau nggak ada keraguan, berarti yang ada kepastian. Kalau nggak ada keraguan, berarti yang ada adalah keyakinan. Dan itu yang dimaksud dalam ayat ini. Iddidir raibi wasyak al-yaqin. Karena lawannya keraguan, lawannya syak adalah al-yaqin, keyakinan. Maka maknanya hadzal kitab al-mustamil ala ilmi al-yaqin. Maknanya kitab ini mencakup ilmu yang meyakinkan, yang menghilangkan keraguan-keraguan. Al-muzil lisyak, yang menghilangkan keraguan. Wa hadhihi qa'idatun mufidah. Di sini kita mendapatkan kaidah yang penting, yang mufid, yang memberikan faedah penting, yaitu bahwa an-nafyul mahab, kalau peniadaan saja, maka itu tidak mengandung pujian. Kalau peniadaan saja tidak mengandung pujian. Tetapi peniadaan yang berkonsekuensi penetapan lawannya, maka itulah yang dikatakan pujian. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, anna an-nafya al-maqsud bihi al-madah, penafian, peniadaan yang bermaksud pujian, la budda an yakuna mutadamminan li dhiddihi, mesti mengandung lawannya. Penafian kalau dimaksud pujian, maka mesti mengandung lawannya. Kalau dikatakan kitab ini tidak ada keraguan, artinya kitab ini meyakinkan, yaitu kesempurnaan yang ada padanya. Dan ini pernah kita bahas dalam masalah asma dan sifat. Kalau dikatakan tentang Allah Subhanahu wa taala dengan sifat salbiyah, sifat salbiyah itu Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Mensifati tapi dengan salbiyah, dengan tidak begini, tidak begitu. Selalu mengandung lawannya. Allah tidak ngantuk, tidak tidur, maknanya Allah maha hidup dengan kesempurnaannya. Kesempurnaan hidup adalah kalau tidak ngantuk, tidak tidur, tidak lalai. Barakallahu fiikum. Maka kalau penafian saja tidak mengandung pujian. Dan ini bantahan kepada mereka kaum Jahmiyah atau Mu'tazilah yang menyatakan bahwa Allah tidak punya sifat. Jadi kalau mau disifati dengan salbiah saja. Mau menyatakan Allah maha mendengar, dikatakan Allah tidak tuli. Kita katakan bahwa kalimat tidak tuli belum tentu memberikan konsekuensi mendengar. Maka harus kamu menetapkan bahwa Allah maha mendengar, Allah tidak tuli. Harus. Kalau kalimat Allah tidak tuli begitu saja, belum pujian. Kenapa? Karena benda-benda mati dikatakan tidak tuli. Bukan karena maha mendengar, tetapi karena memang tidak punya telinga, dikatakan tidak tuli. Sehingga tidak bisa sifat-sifat salbiyah kecuali harus menetapkan lawannya. Barakallahu fikum. Dan ternyata itu am, walaupun pada masalah-masalah lain seperti masalah Quran.
Quran enggak ada keraguan. Hanya kalimat tidak ada keraguan, tidak menetapkan lawannya. Tidak mungkin. Kalimat la raiba fih atau la syakka fih, enggak ada keraguan padanya, enggak ada syak padanya, mengandung makna penetapan sebaliknya, bahwa Al-Quran ini maha sempurna dan sangat meyakinkan. Sangat meyakinkan. Qala li'anna an-nafya 'adamun, karena penafian itu maknanya tidak ada. Wal 'adamul mahad, kalau peniadaan saja, la madha fih, tidak ada pujian sama sekali. Ada sesuatu yang tidak besar, tidak kecil, tidak putih, tidak hitam, tidak begini, semua sifat dinafikan. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya benda itu nggak ada. Iya kan? Karena nggak ada sifatnya sama sekali. Sehingga yang namanya adamul mahad atau nafyul mahad, penafian saja, itu berarti peniadaan, dan itu tidak mengandung pujian, kecuali kalau mengandung makna sebaliknya, tidak ada keraguan, yakni maha atau sangat meyakinkan. Falamma ishtamala 'ala al-yaqin, karena Al-Quran ini sangat meyakinkan, maka dia menjadi bimbingan, menjadi petunjuk, hudan lil muttaqin. Ikhwan fillah a'azakumullah, dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya Tafsirul Azim, bahwa sebagian para ulama berkata, hadza khabarun bima'na an-nahi. Ini berita, tapi maknahu an-nahi, tapi maknanya adalah larangan. Artinya kitab ini tidak ada keraguan padanya. Ini kan berita, tetapi terkandung makna larangan. Kalian jangan meragukan. Kalian jangan ragu. Jangan meragukan kitab ini. Itu maknanya. Aila tartabu fih. Hendaklah kalian jangan ragu dan jangan meragukan kitab ini. Ini kitab yang pasti. Minal qurra, beberapa qari pembaca Al-Quran, ada yang membacanya dengan waqaf pada kalimat fih. Dzalikal kitabu la raiba fih, waqaf. Baru kemudian hudan lil muttaqin, kitab ini enggak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, dia sebagai hudan, berarti hal, hudan lil muttaqin. Tetapi dibaca pula oleh para qurra dengan waqaf pada raib. Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin, bahwa Quran ini enggak ada keraguan. Fihi hudan lil muttaqin, padanya ada petunjuk bagi orang yang takwa. Dibaca dengan waqaf di awal sebelum fi, dan dibaca pula dengan waqaf setelah fi. Dua-duanya boleh dibaca demikian. Dzalikal kitabul la raib fihi hudan lil muttaqin, atau dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Maknanya sama, hanya tekanannya berbeda. Sehingga Ibnu Katsir rahimahullah merajihkan yang pertama, bahwa membacanya dengan waqaf pada fi itu aula. Berarti yang lebih utama berhenti pada kalimat fihi. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kenapa beliau merajihkan yang ini? Karena berarti setelah waqaf hudan lil muttaqin, maknanya kitab ini sebagai petunjuk secara keseluruhan, sebagai petunjuk. Adapun dzalikal kitabul la raib, enggak ada kitab, dikatakan kitab ini tidak ada keraguan padanya. Fihi hudan, di dalamnya ada petunjuk. Tapi bedakan dua ini. Dia sebagai petunjuk dan di dalamnya ada petunjuk. Mana yang lebih baligh? Mana yang lebih tinggi? Di dalamnya ada petunjuk. Tapi yang ini semuanya petunjuk. Tentunya yang dikatakan pertama hudan lil muttaqin, dia sebagai hidayah, sebagai petunjuk, sebagai bimbingan. Ini adalah yang lebih rajih kata Ibnu Katsir rahimahullah. Kaitannya dengan apa yang sedang kita bahas, bahwa la raiba fi, enggak ada keraguan padanya, maka dia sebagai hudan, dia sebagai bimbingan, sebagai hidayah lil muttaqin. Disebutkan di sini
bahwa al-muttaqin adalah orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Kalau dia bimbingan hanya untuk orang yang takwa saja. Karena merekalah yang yantafi' bihadzal Qur'an. Karena merekalah yang mengambil manfaat terhadap Quran ini. Al-Quran pada zatnya dia petunjuk. Siapa yang mau silahkan. Berarti bagi siapa petunjuk ini? Bagi siapa yang mau. Seluruh manusia diperintahkan, dianjurkan, disuruh untuk mengikuti bimbingan Al-Quran. Hudan. Berarti Al-Quran ini adalah bimbingan bagi seluruh manusia sesungguhnya. Tapi kenapa di sini kok khusus dikatakan hudan lil muttaqin? Dan ini sebagaimana apa yang Allah katakan dalam Al-Quran di dalam ayat lain. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa. Katakanlah bahwa ini kitab ini lil ladzina amanu hudan wa shifaa. Kitab ini untuk orang beriman sebagai petunjuk dan sebagai obat, penyembuh. Walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqr. Adapun orang yang tidak beriman di telinga mereka ada tutupan. Wa huwa 'alaihim 'ama, dan mereka buta. Di telinganya ada tutupan, matanya tertutup juga, dikatakan buta. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Mereka itu seakan-akan diseru dari tempat yang jauh. Nggak dengar apa-apa, nggak lihat apa-apa. Ini orang yang tidak beriman. Demikian Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi orang yang takwa dan bagi orang yang beriman. Karena mereka yang tidak mau percaya, tidak mau beriman, orang-orang yang tidak bertakwa, la yantafi' bi syai' min Al-Qur'an. Mereka tidak bisa mengambil manfaat sedikit pun dari Al-Qur'an. Maka dikatakan yudhillu bihi man yasha' wa yahdi bihi man yasha. Al-Quran ini Allah beri hidayah dengannya siapa yang dikehendaki, dan Allah menyesatkan dengannya siapa yang dikehendaki. Bedakan hati-hati makna ini dengan makna yang tadi. Kalau makna tentang isinya dan zatnya yang ada dalam Quran semuanya kalamullah, semuanya huda, semuanya bimbingan, la raiba fi, nggak ada keraguan padanya. Tetapi kalau dilihat orangnya yang membaca Al-Quran atau orangnya yang berinteraksi dengan Al-Quran, ada dua golongan. Ada yang mau memahaminya, membacanya, mengikutinya, mempraktekannya, maka mereka lah muttaqin, mereka lah orang beriman. Ada yang ketika mendengarkan Al-Quran malah memperolok-olok, ketika mendengarkan Al-Quran malah tertawa, malah mentertawakannya, memperolok-olokkannya, malah mempermainkannya. Maka orang-orang ini dengan datangnya Al-Quran pada mereka, mereka semakin sesat. Sedangkan orang yang ini dengan datangnya Al-Quran semakin terbimbing. Inilah makna yudhillu bihi man yasha wa yahdi bihi man yasha. Allah sesatkan dengannya siapa yang dikehendaki, dan Allah beri petunjuk dengannya siapa yang dikehendaki. Satu Qurannya disampaikan. Tetapi ada yang mendengarkan jadi beriman, ada yang mendengarkan tambah kufur. Sebagaimana apa yang pernah kita sampaikan pada masalah ayat tentang neraka saqar. 'Alaiha 19, penjaganya ada 19. Orang beriman semakin yakin. Amanna bihi kul min 'indi rabbina. Tapi orang kafir malah tertawa. 19, jagoan kami lebih dari 19 kata mereka. Tambah kufur. Dengan ayat ini tambah kufur. Dan ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang saya hormati. Demikian pula Allah katakan dalam ayat lain, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami turunkan dari Al-Qur'an penyembuh, obat dan rahmat, kasih sayang lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidul zalimina illa khasara, dan tidak menambah orang-orang zalim kecuali kerugian. Lihat, Qur'annya satu, tetapi bagi orang beriman
jadi nur, jadi cahaya, jadi rahmat, jadi syifa, jadi penyembuh penyakit-penyakit hati, penyembuh kebodohannya, penyembuh kesesatannya, penyembuh penyimpangannya. Masya Allah. Tetapi bagi orang-orang zalim, la yazidu illa khasara, la yaziduhum, tidak menambah mereka kecuali kerugian. Ila ghairi dzalika minal ayat, dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan hal tersebut, bahwasanya yang akan mengambil manfaat dari Quran hanya orang beriman, hanya orang yang bertakwa. Huwa fi nafsihi hudan, kata Ibnu Katsir, dia Al-Quran ini pada zatnya memang petunjuk. Walakin la yanaluhu illa al-abrar, tetapi tidak bisa mengambilnya, tidak bisa mengambil manfaatnya illa al-abrar, kecuali hanya orang-orang baik saja, al-muttaqin, al-mu'minin. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'udatun min rabbikum wa shifaa. Wahai manusia, panggilannya manusia secara umum, telah datang pada kalian peringatan, nasihat dari Rabb kalian, dan juga penyembuh lima fis sudur, apa yang ada dalam hati, wa hudan wa rahmah, dan juga sebagai petunjuk dan rahmat lil mu'minin, petunjuk dan rahmat bagi orang beriman. Datang kepada kalian pemberi peringatan, tetapi yang mengambil manfaat adalah muttaqin atau mu'minin. Maka mukmininlah yang dikatakan mereka menjadikan kitab ini sebagai hudan wa nur, sebagai rahmah, sebagai kasih sayang. Baik, apa itu muttaqin? Hudan lil muttaqin. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, sebagaimana dinukil oleh Sufyan Ats-Tsauri dari seseorang dari Al-Hasan Al-Basri, bahwa makna muttaqin ittaqu ma harramallahu alaihim wa addu ma aftarada alaihim. Muttaqin adalah orang yang menghindari apa yang diharamkan oleh Allah dan menunaikan apa yang diwajibkan atas mereka. Ini muttaqin, kata Al-Hasan Al-Basri. Abu Bakar bin Ayyash pernah berkata, sa'alani al-A'mash. A'mash bertanya kepadaku tentang muttaqin. Fa'ajabtuhu. Aku jawab. Ternyata kata Al-A'mash, sal anha al-Kalbi. Coba tanyakan kepada al-Kalbi. Apa itu? At-taqwa atau muttaqin. Fasa'altuhu. Maka aku tanyakan kepada al-Kalbi. Ternyata beliau menjawab, alladzina yajtanibuna kaba'iral ism. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Orang-orang yang menghindari dosa-dosa. Dan beliau diam. Al-A'mash setelah disampaikan, aku tanyakan pada Al-Kalbi, dan dikatakan orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Dan beliau diam, berarti setuju. La yunkiruhu, tidak mengingkarinya. Wal fawahish, kaba'irul ismi wal fawahish illa al-lamam. Wa qala Qatadah, adapun Qatadah menyatakan bahwa al-muttaqin adalah apa yang disebutkan oleh Allah pada ayat berikutnya. Hudan lil muttaqin. Apa ayat berikutnya? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan juga ayat yang setelahnya. Dan ini pendapat Qatadah dan juga Ibnu Jarir. Dan ayat mencakup semuanya. Yang namanya takwa yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa, orang yang mengerjakan kewajiban-kewajiban, orang yang beriman kepada yang gaib dan menegakkan salat dan mengeluarkan zakat dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Demikian pula Ibnu Jarir, wal ayatu ummu dzalika kullih, dan ayat mencakup semua itu tadi. Pendapatnya Al-Hasan Al-Basri, pendapatnya Al-A'mash dengan Al-Kalbi, dan juga ucapan Qatadah dan Ibnu Jarir, semuanya tidak bertentangan, bahkan saling melengkapi, saling menjelaskan. Dan itu adalah sifat-sifat orang-orang yang takwa. Diriwayatkan makna takwa, la yablugh al-'abd an yakuna minal muttaqin hatta yada' ma la ba'sa bihi hadaran
mimma bihi ba's. Diriwayatkan bahwasanya seorang hamba tidak mencapai derajat muttaqin kecuali kalau dia sampai meninggalkan yang tidak apa-apa karena takut apa-apa. Ini baru muttaqin. Meninggalkan yang tidak apa-apa karena khawatir ada apa-apa. Barakallahu fikum, ini orang-orang yang wara', ini orang-orang yang sangat berhati-hati, orang-orang yang meninggalkan perkara yang tidak mengapa karena takut ada apa-apa. Dia meninggalkan yang haram, juga meninggalkan yang makruh, juga meninggalkan yang syubhat, yang tidak jelas. Saya tinggalkan saja, khawatir ada apa-apa. Ini khairuddin azakumullah, orang yang dikatakan muttaqin. Muslim yang saya hormati. Waqad qila, dikatakan pula, pernah ditanyakan kepada Umar bin Khattab tentang, atau Umar bin Khattab pernah bertanya, bukan ditanya. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab yang terkenal dalam masalah tafsir. Bertanya kepada Ubay bin Ka'ab anit taqwa. Apa itu taqwa? Maka Ubay bin Ka'ab menjawab, "Ama salakta tariqan dasyaukin?" Apakah engkau pernah berjalan di jalan yang berduri? Qala bala. Kata Umar, tentu, aku pernah. Qala fama amilta? Kalau gitu apa yang kau lakukan ketika engkau berjalan di jalan yang berduri? Qala fama amilta? Qala syammartu wajtahadtu. Aku sing-singkan pakaianku, aku berhati-hati, dan seterusnya diterangkan. Kata Ubay bin Ka'ab, dzalika taqwa, itu taqwa. Kamu berjalan dengan hati-hati, jangan sampai terkena duri, maka itu yang dikatakan taqwa. Dan inilah makna yang diambil oleh Al-Mu'taz dalam syairnya. Al-Mu'taz menyatakan dalam syairnya, khalliz dunuba saghiraha wa kabiraha dzaka tuqa wasna kamashin fawqa ardi syauki yahdar ma yura. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Disebutkan dalam syairnya, tinggalkan dosa-dosa yang kecilnya maupun yang besarnya. Dzalika tuqa, itulah yang dikatakan tuqa. Itu yang dikatakan ketakwaan. Wasna kamashin fawqa ardi syauk. Jadilah engkau kamashin, seperti orang yang berjalan, seperti orang yang yamshi ala ardi syauk, di bumi yang berduri. Yahdhar ma yara, tentunya dia akan hati-hati dari duri yang dia lihat. Jangan sampai terkena sedikit pun. La tahqiranna saghiratan, jangan meremehkan dosa-dosa kecil. Innal jibala minal hasa, sesungguhnya gunung itu dari kerikil-kerikil kecil. Gunung yang sebesar itu, kalau kamu dekati, isinya kerikil-kerikil kecil, tapi bisa sebesar itu. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa, jangan remehkan dosa kecil karena gunung itu dari kerikil. Jangan remehkan, bisa bertumpuk seperti gunung. Barakallahu fikum. Asyahid, beliau mengatakan wasna kamashin fawqa ardi syauk. Jadilah engkau seperti orang yang berjalan di tanah yang berduri. Yani hendaklah berhati-hati, menghindari dosa, menghindari penyimpangan, menghindari ketergelinciran, menghindari berbagai macam kemaksiatan. Itu dikatakan dengan ketakwaan. Qala hudan lil muttaqin, sebagai bimbingan bagi orang yang takwa. Kalimat huda sekarang. Al-huda yutlaq wa yurad bihi ma yuqirru fil qalb. Kadang-kadang huda disebutkan dengan makna, dengan maksud apa yang waqara fil qalb, apa yang ada dalam hati dari iman. Wa hadza la yaqdir ala khalqihi fi qulubil ibad illallah. Adapun yang ini enggak akan bisa menciptakannya, enggak akan bisa menakdirkannya dan menentukannya di hati-hati manusia kecuali Allah sendiri. La ilaha illahu. Allah sendiri azza wa jal, sebagaimana Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau wahai Rasul
nggak akan bisa memberikan hidayah pada orang yang kau cintai. Artinya menentukan keimanan dalam hati seseorang nggak bisa. Tapi Allah lah yang menakdirkannya pada siapa yang dikehendakinya. Atau seperti ayat lain, laisa 'alaika hudahum, bukan atasmu hidayah mereka. Artinya menentukan si fulan dapat hidayah, si fulan hatinya mendapatkan keimanan, itu laisa 'alaik, itu bukan tanggung jawabmu. Engkau hanya menyampaikan. Laisa 'alaika hudahum, tidak atasmu wahai Rasul hidayah mereka. Ini hidayah dengan makna yang pertama, yakni ketentuan seorang mendapatkan iman di hatinya, dan itu la yakhluquha aw la yakhluquhu illallah. Tidak bisa menakdirkan, menentukan, menciptakan keimanan di hati manusia kecuali Allah sendiri. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Sebagaimana ayat lain, man yudlilillahu fala hadiyalah. Siapa yang Allah sesatkan, enggak akan ada yang bisa memberikan hidayah padanya. Atau ayat lain, man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Siapa yang Allah berikan hidayah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan siapa yang Allah sesatkan, maka enggak akan kau dapati wali yang bisa membimbingnya. Ini barakallahu fikum, hidayah dengan makna menentukan keimanan dalam hati seseorang. Tidak ada yang bisa kecuali Allah. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Wa qad yutlaq wa yurad bayanul haq. Tetapi kadang-kadang huda dimaukan bayanul haq, penjelasan kebenaran. Kalau maknanya penjelasan kebenaran, maka tentunya Rasulullah SAW menjelaskan kebenaran. Para pewaris-pewarisnya dari para ulama menjelaskan kebenaran dan menyebarkan bimbingan, ilmu, bayan, al-haq. Hanya menyebarkan pada mereka, tapi menentukan siapa yang mendapat hidayah, siapa yang tidak bisa. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada makna yang kedua, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Tadi dikatakan engkau tidak bisa memberikan hidayah. Sekarang dikatakan engkau sungguh memberikan hidayah. Sepertinya bertentangan, padahal sama sekali tidak bertentangan. Karena yang pertama tadi ketika Allah katakan innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa memberikan hidayah pada orang yang kau cintai. Maknanya ketentuan dalam hati seseorang dia menjadi mukmin, tidak bisa. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala, itu kehendak Allah. Engkau tidak bisa. Tetapi makna yang kedua, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, sungguh engkau benar-benar memberikan hidayah. Artinya engkau benar-benar mengajarkan hidayah. Bayanul haq, menerangkan kebenaran. Sebagaimana ayat lain, innama anta mundir, sesungguhnya engkau hanya mundir, memberikan peringatan. Wa likulli qaumin had, bagi setiap kaum ada had, ada yang memberikan hidayah. Setiap kaum ada yang memberikan hidayah. Apa maknanya? Menentukan hidayah? Bukan. Maknanya adalah likulli qaumin had, setiap kaum ada rasul yang menerangkan kebenaran, yang menjelaskan jalan petunjuk, yang menjelaskan hidayah, ada. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Kami telah utus setiap umat seorang rasul. Wa likulli qaumin had. Makna hadi di sini bukan menentukan hidayah, tetapi mengajarkan hidayah. Sebagaimana dikatakan dalam ayat lain, wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Adapun kaum Tsamud, kami beri hidayah mereka. Hidayah yang mana ini? Hidayah ketentuan mereka jadi beriman, atau hidayah dengan makna bayanul haq? Hidayah dengan makna bayanul haq. Apa buktinya? Buktinya karena Tsamud dalam keadaan tetap mereka kufur, bahkan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa amma Tsamudu fa uhliku bitaghiyah. Adapun Tsamud kami hancurkan, kata Allah. Kami binasakan mereka dengan taghiyah, dengan suara yang melampaui batas, yang memekakkan telinga mereka, yang memutus jantung-jantung mereka. Barakallahu fikum. Berarti ketika Allah katakan wa amma Tsamudu fahadainahum, adapun Tsamud kami beri hidayah mereka.
Tapi lihat kelanjutan ayatnya. Fastahabbul 'ama 'alal huda, tapi mereka lebih menyukai kebutaan daripada hidayah. Berarti yang dikasih tadi bukan hidayah dalam artian dijadikan beriman, bukan. Tetapi maknanya diberi bayanal haq. Adapun Zamud kami jelaskan kebenaran. Kami terangkan bimbingan, kami terangkan jalan yang lurus. Fastahabbul 'ama 'alal huda, tapi mereka memilih 'ama, memilih kebutaan 'alal huda daripada hidayah tadi, daripada ilmu tadi. Mereka lebih memilih buta daripada terbimbing. Demikian pula wahadainahun najdain, maknanya kami terangkan dua jalan. Ini makna huda. Hudan lil muttaqin. Kembali kepada ucapan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, bahwa kalimat huda, hudan lil muttaqin, huda ma tahsul bihi al hidayah. Huda adalah sesuatu yang dengannya dihasilkan bimbingan hidayah. Minad dhalalah, yaitu bimbingan dari kesesatan, bimbingan dari kekaburan asyubah, jamak syubhat. Wa ma bihil hidayah ila suluk turuqin nafi'ah, dan juga bimbingan ke jalan-jalan yang bermanfaat. Bermanfaat di dunia dan bermanfaat di akhirat. Lil muttaqin, bagi orang yang takwa. Tadi sebutkan makna-makna takwa demikian banyaknya, yang semuanya saling mendukung, saling menjelaskan bahwa takwa adalah kehati-hatian seseorang jangan sampai terjerumus dalam kesesatan dan dosa-dosa, jangan sampai dia terjerumus dalam berbagai macam kezaliman dan keharaman, seperti seorang yang berhati-hati di jalan yang berduri. Karena makna takwa secara lugatan, secara bahasa dari kata waqa yaqi, yang artinya berlindung atau berhati-hati. Sehingga aslu taqwa lugatan at-tawaqqi. Aslu taqwa secara bahasa adalah berhati-hati, menjaga diri, atau berlindung, mengambil wiqayah min ghadabillah, mengambil perlindungan dari kemurkaan Allah dengan menjalani perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Akhdul wiqayah, mengambil wiqayah, perlindungan dari kemurkaan Allah dan dari adab Allah dengan cara kita mengamalkan perintahnya dan menjauhi larangannya. Demikian ya khairan a'azakumullah. Maka orang-orang seperti inilah yang bisa mengambil faedah dari Quran, yang bisa mengambil bimbingan dari kitab yang la raiba fih. Wal huda wa hadhafa al ma'mul falam yaqul hudan lil maslahah al fulaniyah. Ma'mulnya enggak disebut, bimbingan titik. Bimbingan kemana? Bimbingan ke arah mana? Bimbingan dengan tujuan apa? Tidak ada. Kenapa? Karena dikatakan di sini lita'um, agar menjadi umum sifatnya. Bimbingan kepada semua yang bermanfaat, dunia wa ukhra, dunia dan akhirat. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, tidak disebutkan bimbingan kemaslahat yang mana, bimbingan kepada kebaikan fulaniyah atau syai'il fulani, tidak ada. Dan hadful ma'mul, fungsinya atau hikmahnya adalah li iradatil umum, untuk menunjukkan keumuman. Wa annahu hudan li jami'i masalihid. Alhamdulillah. Ada dua setengah. Yani umum, membimbing ke seluruh maslahat-maslahat, seluruh kebaikan-kebaikan, masalihid darain, maslahat di dua tempat, maslahatud dunya wa maslahatul akhirah. Hudan lil muttaqin, bahwa Quran ini bimbingan kepada maslahat, ay maslahat, kullu maslahat, maslahatud dunya wa maslahatul akhirah. Fa huwa mursyidun lil ibad fi masailil usuliyah wal furu'iyah. Maka Al-Quran merupakan bimbingan kepada, atau bimbingan untuk para hamba kepada seluruh masalah-masalah. Bimbingan dalam masalah usul, bimbingan dalam masalah cabang-cabangnya, bimbingan dalam masalah akidah,
bimbingan dalam masalah ibadah, bimbingan dalam masalah akhlak, bimbingan dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan duniawiyah, bimbingan dalam masalah ukhrawiyah, bimbingan dalam semua maslahat-maslahat. Mubayyin lil haqqi minal batil, menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Wasahih minad dha'if, dijelaskan pula mana yang sahih, mana yang dhaif. Wa mubayyin lahum kaifa yaslukuna turqan nafi'ah, dan menjelaskan pula pada para hamba mana jalan yang harus dijalani, jalan yang bermanfaat baginya fid dunyahum wa ukhrahum. Mana jalan yang harus dijalani untuk mendapatkan manfaat dunianya dan akhiratnya. Barakallahu fikum. Ini kenapa dikatakan hudan lil muttaqin, bimbingan untuk orang yang takwa. Bimbingan kemana? Nggak disebut. Bimbingan ke maslahat yang mana? Nggak disebut. Kenapa? Karena umum. Bimbingan pada seluruh maslahat, seluruh kebaikan-kebaikan, seluruh maslahat-maslahat dunia wa ukhra. Demikian pula maslahat dunianya segala macamnya, tafsil kulli syai. Demikian pula maslahat akhiratnya pada seluruh sisi-sisi agama, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, fikihnya, semuanya. Qala wa yaslukuna at-turuqan nafi'ah lahum, agar mereka menjalani jalan-jalan yang bermanfaat dengan bimbingan Al-Qur'an. Wa qala fi mawdi'in akhar, Allah katakan di tempat lain, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Kenapa kok di sini dikatakan petunjuk bagi orang takwa, di ayat lain petunjuk bagi manusia? Al-jawab qulnahu. Al-jawab sudah kita katakan. Dari ucapan Ibnu Katsir tadi, bahwasanya kalau kalimat hudan linnas maknanya adalah bahwa Al-Qur'an ini secara zat bimbingan yang harusnya diikuti oleh seluruh manusia. Tetapi kalau hudan lil muttaqin, bahwa yang akan bisa mendapatkan manfaat dari Quran ini hanya orang yang takwa. Kalau yang tidak takwa nggak akan bisa membaca, pasti akan memahaminya dengan salah dan akan mentertawakan, memperolok-olokkannya. Ini karena tidak punya ketakwaan dalam hatinya. Qala, dikatakan oleh Syekh rahimahullah, fa'ammama, di dalam ayat ini disebutkan am, hudan linnas, ammama, disebutkan secara umum untuk manusia. Wa fil mawdi', wa fi hadzal mawdi', sedangkan di tempat ini ayat yang sedang kita baca, hudan lil muttaqin, khassa, dikhususkan untuk muttaqin. Li'annahu fi nafsihi hudan li jami'il khalq, karena Al-Qur'an itu pada zatnya bahwa dia petunjuk bagi seluruh makhluk. Tetapi al-asqiya, orang-orang yang sengsara, orang-orang yang binasa, tidak pernah mau mengindahkan ayat-ayat Al-Quran, nggak mau mempedulikan bimbingan Al-Quran. Lam yarfa'u bihi ra'san, tidak mau mengangkat kepalanya, artinya nggak mau lihat, nggak mau menengok pada Quran sama sekali. Lam yarfa'u bihi ra'san, maka jadilah mereka asqiya. Maka seakan-akan Al-Quran ini hanya bimbingan bagi orang-orang yang takwa, karena mereka yang mau. Hanya bimbingan bagi orang yang beriman, karena mereka yang ingin, mereka yang percaya, mereka yang mau. Padahal pada hakikatnya ini petunjuk bagi seluruh manusia, kalau saja mereka mau. Tapi ternyata yang mau mengikuti petunjuk hanya muttaqin, hanya mukminun. Walam yaqbalu hudallah, mereka para asqiya tidak mau menerima bimbingan dari Allah. Faqamat alaihim bihil hujjah, maka akhirnya tegaklah hujjah atas mereka. Walam yantafi'u bihi li syaqaihim, mereka tidak bisa mengambil manfaat karena syaqinya mereka, karena jahatnya mereka, karena jeleknya mereka. Wa ammal muttaqun alladzina atau bisabab al-akbar, adapun orang yang takwa yang menjalani sebab-sebab yang besar, sebab-sebab keselamatan, lihusulil hidayah, yaitu untuk mendapatkan hidayah mereka melalui sebab-sebab, mengikuti bimbingan nabinya, mengikuti bimbingan Allah dalam Al-Quran. Maka itulah yang dikatakan ketakwaan, allati haqiqatuha, yang hakikatnya adalah ittikhadu ma yaqi,
sukhtallahi wa adabahu. Yang hakikat takwa adalah berhati-hati, melindungi diri dari kemurkaan Allah dan adab Allah. Dari kata waqayaqi, akhdul wiqayah, mengambil perlindungan dari adab Allah, dari kemurkaan Allah. Dengan apa? Gak mungkin ada perlindungan lain untuk melindungi dari adab Allah kecuali kepada Allah. Iya kan? Adab Allah bisa dihindari dengan apa? Bisa kita berlindung dengan apa untuk menghindari adab Allah? Tidak ada. Kecuali dengan bimtithali awamirihi, dengan mentaati perintah-perintah Allah, wajtinabi nawahi, dan menjauhi larangan-larangannya. Fahtadau bihi, akhirnya mereka terbimbing. Wantafa'u ghayatul intifa', akhirnya mereka mendapatkan manfaat setinggi-tinggi manfaat. Qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jika kalian bertakwa pada Allah, Allah jadikan untuk kalian furqan. Furqan, kejelasan, pembeda antara hak dengan batil. Furqan, penjelasan mana hak, mana batil, mana benar, mana salah, mana sunnah, mana bid'ah, mana yang lurus, mana yang bengkok, mana yang membawa kepada keridhaan Allah, mana yang membawa pada kesesatan dan kemurkaan Allah, dijelaskan semuanya, dan itu namanya furqan. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kalian bertakwa pada Allah, Allah berikan furqan. Karena orang yang bertakwa pasti akan berupaya. Orang yang bertakwa pasti akan berhati-hati, berjalan dengan penuh hati-hati. Mana yang boleh, mana yang tidak. Baca lagi Qur'annya, baca lagi hadisnya, minta bimbingan dari para ulama. Apa mana ayat ini, apa mana hadis ini, supaya selamat. Maka orang inilah yang akan selamat dan mendapatkan furqan, mendapatkan kejelasan pembeda mana hak, mana batil. Fal muttaqun humul muntafi'un bil ayatil qur'aniyah. Maka orang-orang yang takwalah orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat Al-Quran dan juga dari ayat-ayat kauniyah. Ayat Al-Quran ma'ruf. Ayatul kauniyah adalah apa yang Allah takdirkan di alam ini. yakni belajar dari apa yang Allah takdirkan. Akibatnya ini, itu. Akibatnya itu, ini. Melihat dari ayatul kauniyah bagaimana keadaan kaum Tsamud dibinasakan oleh Allah. Bagaimana keadaan kaum 'Ad dihancurkan oleh Allah ketika mereka menentang nabinya, menentang ayat-ayatnya. Demikian pula melihat bagaimana Allah muliakan para sahabat Rasulullah SAW. Allah jadikan mereka hudatul muhtadin. Allah jadikan mereka tokoh-tokoh pembimbing, tokoh-tokoh panutan. Itu semua ayatul kauniyah, ayat-ayat kauniyah. Lihat akibatnya orang yang jelek Allah hancurkan, Allah binasakan, Allah hinakan. Akibatnya orang-orang yang baik, orang yang takwa Allah muliakan, Allah menangkan. Dan ini adalah ayatul kauniyah. Barakallahu fikum. Maka orang-orang yang bertakwa mengambil pelajaran dari ayat Al-Qur'aniyah dan juga dari ayat Al-Kauniyah. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalatu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.